Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Hari ini hari istimewa, saudara. Hari-hari yang kita lalui lalu dan hari-hari ini saya bertanya kepada Tuhan, apa? Ya, saudara, satu tema yang muncul, the generation of the Holy Spirit. The generation of the Holy Spirit. Saudara, kau coel kanan kiri. Kau sadar ini generasi kita. Katakan. Ini zaman kita. Katakan kau akan dipenuhi Roh Kudus. Kau akan dipenuhi Roh Kudus. Coel kanan kiri, jangan bengong, kesambet loh. Ya, generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Beri tepuk tangan. Sampai hari ini saya belum pernah ada lihat jemaat yang muter-muter di bangku. Baru hari ini. Ya, kalau orang tua bingung semua. Bisa kelengar diputerin. Kenapa saudara? Siapa yang mengatur? Ketika saya masuk, Tuhan mau apa? Roh Kudus mau apa? Saya tahu Roh Kudus bilang di sini banyak yang mengalami kesepian, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang berat. Mungkin hatimu di luar kelihatan enak. Ada yang bilang hatiku lagi hancur, hatiku lagi banyak problem. Tapi engkau bisa menari di sini, engkau bisa bersuka cita di sini. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus. Karena engkau sedang dikuasai Roh Kudus. Kau siap melihat sesuatu yang lebih dahsyat dalam hidupmu? Hari ini ingat. Hari ini Tuhan akan berikan dan Roh Kudus katakan, this is your generation. This is your time. Ini generasimu, ini waktumu. Karena waktu saya orang tua sudah lewat. Akan ada, dikatakan dalam Alkitab, saudara akan belajar. Hari ini saya sudah khotbah berkali-kali ini. Tapi muncul minggu ini. Akan ada pada hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku kepada manusia. Anakmu laki-laki akan diurapi Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Mendapatkan nubuat-nubuat. Dan dikatakan teruna-teruna mendapat penglihatan. Dan orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi. Kapan? Hari-hari ini. Kapan di generasimu? Kapan hari ini yang kau alami? Saudara, anak-anakku sekalian, ini generasimu. Engkau tidak sadar. Saudara, dunia ada sesuatu ke gereja dan gelombang gereja itu. Kalau ikut gelombang Roh Kudus adalah satu dikatakan inilah hari penentuan itu. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, ketika dunia hancur-hancuran, habis-habisan, dunia kacau balau. Saudara, banyak anak muda, anak kecil dari kecil sampai anak remaja, anak-anak mahasiswa. Dan mereka hidupnya hancur dan makin hancur. Kenapa? Saudara, ada dua versi. Alkitab berkata 2 Timotius 3. Bahwa pada keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, dikatakan ada masa yang sulit, masa krisis. Itu terjadi kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Dunia bangkrut, turun naik, bahkan ekonomi tidak bisa mengatakan stabil, nggak ada. Kenapa? Ini adalah akhir zaman. Dunia yang sedang bergejolak akan kedatangan Tuhan. Ekonominya sedang bergejolak. Kita mengucap syukur di Indonesia, kita stabil termasuk. Berapa banyak di luar negeri orang-orang bule, ya, mereka yang frustasi, jobless, hidup sedang kacau, ini sekarang. Dan bahkan kita lihat bukan hanya itu, masa sulit, tapi kita lihat ada banyak orang yang manusia mencintai diri sendiri. Egois, selfish. Mereka hidup yang penting aku senang, yang lain gak peduli. Apapun bahkan menjadi hamba uang. Apapun dilakukan supaya dapat uang. Halal gak halal. Bahkan hidup yang baik atau tidak baik gak penting. Saudara, ini kita hidup di dunia ini.
Di mana manusia semakin jahat, semakin hidupnya berantakan, semakin hidupnya untuk diri sendiri. Enggak peduli teman. Berapa banyak orang berkhianat pada teman, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan teman sendiri dikorbankan. Inilah generasi itu. Saudara, dan generasi-generasi kita lihat ada orang-orang yang membual, orang-orang menyombongkan diri. Kita lihat hari-hari di YouTube, di mana-mana kita lihat orang suka membual, membohong, bahkan meninggikan diri. Dan padahal itu tidak ada apa-apa. Hidupnya penuh kebohongan. Saudara, di generasi kita ada orang yang begitu sulit. Dengan kebohongan itu bisa menipu dan melakukan segala macam kejahatan. Saudara, ini dunia yang kita hidup. Dan saudara, kita lihat bukan hanya itu, mereka menjadi pemfitnah. Saudara, berapa banyak orang yang hidup sekarang berfitnah. Menjelekkan orang lain supaya dia merasa benar dan merasa hebat. Mungkin itu adalah saudara-saudara temanmu di kampus, di kantor. Yang kerjanya memfitnah orang, menjelekkan orang. Supaya apa? Supaya dia dianggap benar. Kita hidup di generasi itu, jangan heran. Saudara, kita lihat ada generasi yang terakhir dikatakan generasi yang berontak orang tua. Saudara, keras kepala, merasa benar, merasa lebih hebat, merasa kita zaman yang sekarang update. Saudara, untuk itu bisa lawan orang tua. Orang tua itu generasi sekarang yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi di masa ini. Saudara sadar, ini generasi akhir yang dunia semakin jahat. Kehidupan yang tidak semakin baik, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak mau damai, suka jelekan orang, tidak bisa mengekang diri, garang tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, krisis ekonomi terjadi, manusia berubah. Waktu orang senang banyak uang gak apa-apa. Tapi waktu susah sulit dapat uang, apapun dilakukan kehidupan harus berubah. Sifat karakter jadi berubah, jadi jahat dan gak peduli melakukan hal apapun demi diri sendiri. Secara moral, secara etika, semua mengalami krisis dunia ini dimanapun. Saudara, krisis itu melanda bahkan orang-orang yang dikatakan beragama. Mungkin labelnya Kristen, labelnya suka ke gereja, dari kecil ke gereja, orang tuanya pelayan. Saudara, firman Tuhan katakan secara lahir mereka menjalankan ibadah, pergi ke gereja, pergi fellowship, cell group. Tapi saudara, firman Tuhan katakan hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Memungkiri kekuatan Tuhan, dan Tuhan tidak ada. Hanya kekuatan, hanya label, hanya satu hal logo saja. Saudara, ini generasi akhir zaman yang ungodly generation. Generasi yang bukan generasi ilahi. Di manakah engkau, saudara-saudaraku? Apakah engkau generasi ini? Kalau iya, hari ini Roh Kudus katakan, you are the godly generation. Kamu bukan milik dunia. Kamu bukan milik dunia, dan kalau bukan generasi yang tidak takut Tuhan. Generasi yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau generasi yang dikuasai oleh Tuhan. Generasi yang dikatakan firman Tuhan, jangan kau mabuk oleh anggur. Kenapa jangan mabuk anggur? Kalau saudara yang pernah pemabuk, saudara tahu. Orang mabuk enak minum 1 seloki, 2 seloki, 3 seloki, saudara berseloki-seloki. Habis itu hilang. Apanya hilang? Kesadaran dia. Dia bisa ngaco, ngawur ngidul, ngomong apa aja. Saudara, anggur itu menguasai pikiran hati. Apapun dia katakan keluar. Apapun keinginan hati keluar. Apapun semua keluar, saudara. Hidupnya sudah tidak bisa waras lagi. Tidak bisa sadar lagi kenapa dia dikuasai oleh anggur. Saudara, kita bukan. Godly generation adalah orang yang dikuasai Roh Kudus.
Hari ini mulai kita akan menyanyi buat Tuhan. Sukacita itu meluap walaupun kau sedang dalam pergumulan hebat. Itu Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Itu Roh Kudus yang menguasai emosi, pikiranmu. Engkau ada sukacita yang besar yang dari surga sedang menguasai engkau. Ketika kau sedang mendengar firman suara Tuhan, air matamu menangis. Engkau tidak mau, aku mau nangis. Aku mau karena tidak. Roh Kudus sedang jamah engkau. Ketika kau sedang berdoa, kau sedang worship, air mata kebahagiaan diturun. Kenapa? Roh Kudus sedang menguasai engkau. Roh Kudus sedang menguasai emosimu. Roh Kudus sedang menguasai hidupmu. Roh Kudus sedang menguasai jiwamu, pikiran dan semua. Itu berawal. That's the beginning, kata Roh Kudus. Berapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak yang mengalami Tuhan. Saudara, buka matamu, lihat dunia. Ada film yang tolong disetel. Tim media sudah siap setel? Saudara, generasi itu, generasi akhir. Yang ada di Yoel dan Kisah Para Rasul diulang 2 kali. Generasi di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ya, saya bilang double portion. Double portion. Bukan hanya masa gereja, ada 1 porsi pencurahan Roh Kudus akan double. Ya, kita lihat film ini. Bahkan bayi-bayi dilawat Tuhan. Anak-anak kecil dilawat Tuhan. Sudah bisa? Iya. Anak yang masih bayi bisa melihat Tuhan dan Tuhan menampakkan diri. Soalnya firman Tuhan sudah katakan yang jelas. Di Yoel, kita perjanjian lama dikatakan bahwa pada hari itu, pada itu aku akan terjadi. Aku, kata Tuhan, mencurahkan rohku kata semua manusia. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, saya buka YouTube, ada berapa anak-anak kecil perempuan dan laki mendapat message atau pesan dari Tuhan. Tuhan akan datang. Ya, Jesus is coming. Jesus itu melalui mimpi, melalui banyak hal yang terjadi. Bahwa sesungguhnya hari itu, hari Tuhan akan datang. Dan hari-hari Tuhan sedang berbicara kepada banyak anak-anak, bayi-bayi, anak-anak muda di seluruh bangsa. Saudara kita, godly generation. Generasi yang cinta Tuhan, generasi ilahi dari Tuhan. Yang akan Tuhan bawa. Orang yang dibawa siapa? Siapa itu? Enggak semua orang-orang yang siapa yang bagaimana. Orang-orang yang rela membuka hati, membuka hidup. Rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hari-hari itu akan datang. Ketika engkau sungguh-sungguh membuka hati hidupmu. Bahkan apa yang Tuhan janjikan itu. Bukan dialami di dunia barat. Tapi hari ini untuk engkau. Untukmu. Dan bukan untuk orang lain. Bukan generasi lain. Generasimu dan untukmu. Jangan menjadi ungodly generation. Jangan menjadi ungodly generation. Jadi godly generation. Generasi yang dikuasai Tuhan dan Roh Kudus. This is your time. This is your time. This is your time. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan? Berapa banyak menyaksikan Tuhan? Hari ini Roh Kudus katakan ada generasi baru yang aku lahirkan. Kau akan melihat banyak sekali. It's not talking about your problem, your family. Bukan bicara keluargamu yang berantakan, kehidupan orang tuamu, bahkan mereka bergereja. Bukan, karena ini generasimu, di mana yang memimpin bukan hanya orang tua. Tapi Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Dialah Bapa kita yang sanggup mengasihi kita padanya, yang peduli kita padanya. Meskipun kata firman Tuhan, orang tuamu, adakah orang tua meninggalkan anak? Tidak, tapi katakan Tuhan, katakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan kau. Walaupun orang tuamu tidak peduli, bahkan mungkin nasibmu tidak dipeduli orang. Tapi Tuhan katakan hari ini, aku peduli, aku mengasihi, aku tahu masa depanku. Untukmu kata Tuhan, jangan kau sedih, angkat hatimu. Dan hari ini yang menyertai bukan manusia,
Yang menyertaimu bukan orang hebat, bukan kekuasaan, kekuatan, bahkan orang berpangkat. Yang menyertai harimu Roh Tuhan. Dia Roh Kudus yang sanggup membuat, menghibur, menguatkan, memberikan terobosan dalam hidupmu. Kalau hari-hari penuh gagal, hari kemarin, hari-hari ke depan kau akan lihat. Ketika tidak ada jalan dibuat Roh Kudus untukmu. Ada terobosan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan apa masa depanmu. Ketika engkau mengandalkan lutut, engkau mengandalkan air mata, engkau mengandalkan kuasa Tuhan hari-hari, engkau akan melihat apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan siapa itu Roh Kudus. Manusia bisa menjanjikan yang mengecewakan. Manusia bisa berjanji dan segala hal yang manis-manis dan kita kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah berbohong. Tidak satu pun janjinya yang meleset. Berapa banyak kau percaya kepada Tuhan? Berapa banyak engkau yang menyerahkan hidupmu buat Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang mau berekstrim buat Tuhan? Orang-orang generasi yang ekstrim buat Tuhan. Tidak kompromi. Orang-orang itulah yang akan dibawa Tuhan naik, bukan turun. Orang-orang itu yang melihat janji Tuhan dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengar hatimu. Roh Kudus sedang berbicara kepada engkau. Kita ketunduk kepala, kita berdoa. Singer silakan maju ke depan.